Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana dana pembangunan suatu negara berasal? Jalan raya yang mulus, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan infrastruktur publik yang memadai, semua ini membutuhkan biaya yang besar. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia finansial negara, menguak misteri di balik sumber-sumber dana yang menopang pembangunan. Pembangunan suatu negara merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, untuk merealisasikan mimpi tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit. Lantas, dari mana uang tersebut berasal? Mari kita ikuti perjalanan selanjutnya untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana sumber-sumber dana ini digunakan untuk membangun negara yang lebih maju dan sejahtera. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memperoleh hibah dana dari Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA senilai 5,5 miliar yen atau 704,6 miliar rupiah. Hibah tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT. Lalu pada tahun 2023, pemerintah Inggris memberikan dana hibah kepada Indonesia sebesar 27,2 juta pound sterling atau setara dengan 514 miliar rupiah untuk mendukung program Low Carbon Development Initiative atau LCDI, yaitu program inisiatif dari Bappenas yang bertujuan untuk mengintegrasikan program iklim dalam agenda pembangunan Indonesia. Lalu ada PNBP. PNBP adalah singkatan dari penerimaan negara bukan pajak. PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara di Indonesia yang berasal dari penerimaan selain pajak. Penerimaan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil pengelolaan kekayaan negara, jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah, denda dan sanksi administratif, serta pendapatan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh dari PNBP yang pertama adalah penerimaan dari jasa pelayanan pemerintah. Ini termasuk biaya yang dikenakan untuk berbagai layanan administrasi, seperti penerbitan paspor, SIM, dan STNK. Misalnya, biaya administrasi untuk penerbitan atau perpanjangan paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu contoh PNBP. Contoh yang kedua, penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam. Ini termasuk pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan, kehutanan, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Sebagai contoh, pendapatan dan royalti dari sewa tanah yang dibayar oleh perusahaan tambang kepada pemerintah untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral merupakan PNBP. Lalu ada pajak. Pajak adalah iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tiada imbalan secara langsung, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk mencapai tujuan bersama. Ada 3 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan negara. Fungsi kedua, fungsi regulasi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi, seperti mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, dan menjaga stabilitas ekonomi. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan. Lalu ada contoh pajak. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan. Penghasilan yang dikenakan PPH meliputi gaji, upah, honorarium, keuntungan usaha, bunga, dividen, dan royalti. Tarif PPH berbeda-beda tergantung jenis penghasilan dan jumlah penghasilan yang diterima. Contoh yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa yang diperdagangkan atau digunakan di dalam negeri. PPN dibayar oleh konsumen akhir dan ditanggung oleh penjual barang atau jasa. Tarif PPN umumnya sebesar 10%, tetapi ada beberapa jenis barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN yang berbeda, seperti barang mewah yang dikenakan tarif PPN sebesar 11% dan jasa pendidikan yang dibebaskan dari PPN. Dari berbagai penjelasan di atas, terdapat kesimpulan
yaitu sumber dana pembangunan negara berasal dari berbagai sumber, yaitu hibah, PNBP, dan pajak. Tiga sumber dana ini memiliki peran penting dalam membiayai berbagai proyek pembangunan dan program-program lainnya yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai warga negara yang taat, kita semua memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan negara. Dengan memahami sumber-sumber dana pembangunan negara, kita dapat lebih menghargai pentingnya pajak dan penggunaannya untuk kepentingan bersama.